Halo, bertemu kembali dengan Ibu Tri. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan materi tentang jaringan hewan. Ya, nanti di sini Ibu akan menjelaskan tentang jaringan ikat, kemudian eh, jaringan otot, dan juga jaringan syaraf. Ya, ada 3 yang akan Ibu jelaskan di sini. Baik, kita awali dengan jaringan ikat dulu, ya. Tetapi sebelum kamu melihat tentang jaringan ikat, kamu pastikan kamu sudah melihat tentang jaringan epitel, ya. Karena kalau langsung kamu mendengarkan ini materi tentang jaringan ikat, kamu pasti bingung. Dari awal dulu, ya. Nanti baru ke sini, ya. Baik, untuk jaringan ikat. Eh, Jaringan ikat itu berfungsi sebagai penyokong atau untuk memperkuat ya jaringan tubuh. Nah, melindungi juga, menyimpan energi, sirkulasi gitu ya. Seperti yang di video sebelumnya Ibu menjelaskan bahwa jaringan ikat itu contohnya ini loh. Ketika kamu lari-lari meskipun di dalam tubuhmu itu ada jantung, ada ginjal, ada paru-paru, tetapi kamu lari sekencang apapun itu organ-organ itu tuh nggak akan pergi gitu, nggak akan geser. Ya kenapa? Karena ada jaringan ikatnya yang melindungi seperti itu ya. Nah, untuk jaringan ikat itu ada jaringan eh, apa ya maksudnya penyusunnya, penyusunnya. Yang menyusun dari jaringan ikat itu ada sel-sel ya, sel-sel jaringan ikat. Sel-sel jaringan ikat itu berasal dari sel mesenkim. Jadi sel mesenkim itu sel-sel awal pada awal pembentukan embrio. Nah, di situ ada sel fibroblast, makrofag. Makrofag tahu ya harusnya ya, ini berkaitan dengan apa namanya eh, sel-sel fagosit, kemudian sel mas, sel lemak, sel plasma, dan leukosit atau sel darah putih. Kemudian selain sel-sel jaringan ikat juga tersusun dari matriks. Matriks itu ada serat dan juga ada bahan dasar. Ya, untuk serat, nih kamu perhatikan, serat itu ada serat kolagen, ada serat elastin, ada serat retikuler. Nanti ada gambarnya. Oke, kamu harus tahu dulu konsepnya supaya nanti ketika misalnya ada gambar atau ada pertanyaan kamu bisa menjawab. Oh, ini gambar serat kolagen. Oh, ini gambar serat elastin. Oh, ini gambar serat retikuler seperti itu ya. Warnanya putih untuk kolagen. Lihat ulet ya, contohnya ada pada tendon. Kemudian elastis itu kuning elastis halus. Misalnya ada pada bantalan lemak, pembuluh darah dan ligamen. Retikuler itu halus, tidak berwarna ya. Sebenarnya kolagen dan elastin itu kalau misalnya dalam jumlah tipis, dia juga nggak berwarna. Tetapi kalau dia dalam jumlah banyak, dia berwarna ya. Kalau kolagen putih, elastin kuning. Nah, retikuler ini tidak berwarna. Halus, bercabang seperti jala, menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan-jaringan lain. Contohnya adalah jaringan syaraf. Kemudian kalau zat dasar, ini sebenarnya zat dasar itu tidak memiliki bentuk ya, tidak berbentuk, tidak berwarna. Tersusun dari karbohidrat, protein, air. Nah, biasanya mengisi ruang-ruang antar sel. Seperti itu. Kamu perhatikan, ini ada jaringan penyusun jaringan tadi ya, serat sebagai penyusun jaringan. Ini namanya serat-serat kolagen. Ini elastin, ini retikuler. Nah, berbeda ya antara kolagen, elastis dan retikuler. Kamu bisa perhatikan di situ perbedaan-perbedaannya ada di mana ya. Baik, kemudian ini kalau tadi itu kamu mempelajari tentang jaringan ikat itu penyusunnya apa saja, sekarang macam-macamnya apa jaringan ikat ya. Di bukumu itu sudah dituliskan dengan gamblang ya macam-macam jaringan ikat. Di sini Ibu akan menjelaskan singkat. Ada jaringan ikat biasa, ada jaringan ikat khusus. Biasa itu longgar padat, khusus itu nanti ada tulang ya, tulang itu ada tulang rawan dan sejati dan juga darah dan limfa. Nah, ini biasa disebut darah dan limfa itu biasa disebut sebagai jaringan ikat cair ya. Ya, tetapi ini masuk ke dalam jaringan ikat khusus. Nah, kamu perhatikan gambar ini.
Ini gambar apa, Bu? Ini adalah gambar, ya sebenarnya ini kan juga vertebrata ya, sama dengan kita manusia. Bagian antara paha, nah di sini kan ada lutut ya. Di lutut itu kalau misalnya dilihat dalamnya ya, disayat, kemudian dilihat anatomi dalamnya, itu terdiri dari banyak sekali jaringan. Ya, ada jaringan ikat. Nah, misalnya ini adiposa itu jaringan lemak. Kemudian ada darah. Ya, ini ada tulang rawan. Kemudian ini ada jaringan ikat padat, ada longgar. Ini ada tulang sejati. Nah, jaringan-jaringan ikat itu menyusun bagian yang ada di sini sedemikian rupa sehingga nanti membentuk sebuah sistem, ya, mendukung organ-organ yang ada di situ sehingga sistem yang terjadi itu bisa berjalan dengan baik, seperti itu ya. Oke, ini jaringan ikat biasa, ada jaringan ikat longgar. Cirinya, nah ini ada serat ya, serat-serat tadi, kolagen, retikular, elastin, dia menyokong, kemudian ini letaknya ada di selaput perut, saluran pencernaan, pembungkus pembuluh darah. Akson saraf itu bagian ini ya, sitoplasma yang menjalar pada sel saraf dan kulit. Nah, ini jaringan ikat longgar, gambarannya seperti ini. Ini jaringan ikat padat. Nah, sama ya, didominasi oleh serat kolagen. Kalau yang satunya longgar itu tadi kan tiga-tiganya ada ya, kolagen, kemudian elastin dan retikuler. Kalau ini paling dominasi adalah kolagen, maka tidak elastis ya. Sel-selnya sel fibroblast, penghubung. Nah, coba kamu perhatikan di sini. Gambarannya seperti ini ya. Bisa terdapat pada tendon atau pada ligamen. Ada yang teratur, ada yang tidak teratur. Gambarnya saja bisa kelihatan ya. Ini yang teratur, ini yang tidak teratur. Yang teratur nih, misalnya ada di ligamen tendon. Liga tendon itu kan ujung otot yang menempel pada tulang. Kemudian kalau yang tidak teratur ini misalnya ada di dermis kulit. Seperti itu ya gambarannya. Nah, yang kedua, ada jaringan ikat khusus. Kalau tadi biasa, sekarang yang khusus. Khusus itu ada tulang rawan. Ya, tulang rawan. Tulang rawan itu adalah tulang yang masih bisa ditekuk-tekuk. Kenapa? Karena memang penyusunnya itu berbeda dengan tulang sejati. Di sini kamu bisa perhatikan, dia tersusun dari protein dan karbohidrat. Tidak ada pemadatan ya pada jaringan tulang rawan. Nah, ada matriks-matriks. Nih, kemudian kamu bisa perhatikan tulang rawan itu ada 3, ada tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Nih, ya, kalau yang hialin itu mengandung kolagen. Misalnya ujung tulang rusuk, kemudian daerah persendian, itu tulang rawannya tulang rawan hialin. Tulang rawan fibrosa ada di mana? Misalnya ada di pertemuan tulang kemaluan ya, ada di bawah. Nanti kamu belajar tentang akan mempelajari di mana letaknya. Kemudian tulang rawan elastis. Nah, tulang rawan elastis itu misalnya di daun telingamu. Kamu bisa pegang daun telingamu, bisa kamu tekuk gitu ya. Ketika dijewet balik lagi. Nah, ada di epiglotismu, ada di bronchiolusmu, itu termasuk tulang rawan elastis. Nah, selain tulang rawan ada tulang sejati ya, osteon. Tulang sejati ini terjadi pemadatan. Ada sel-sel tulang yang disebut osteosit. Nah, osteosit yang terbentuk dari osteoblast. Ya. Nih. Penyusunnya, nah ini
CaCl2, Ca kalsium fosfat, magnesium klorida, dan seterusnya. Unit dasar tulang disebut sebagai sistem Havertz ya. Ada lamela, lacuna, canaliculi, saluran Havertz. Nah, di sini lamela itu apa? Lamela itu yang membuat tulang menjadi keras ya. Kemudian dia ada kolagen. Lacuna itu ruang kecilnya, di mana nanti ada sel osteosit di situ. Canaliculi, kanal itu saluran ya. Ini canaliculi fungsinya untuk menyalurkan zat-zat apa ya, makanan dari luar sel yang masuk ke dalam sel. Kenapa harus ada makanan? Karena kan tulang juga bisa bertumbuh, dari anak kecil bisa tinggi, itu kan karena ada pertumbuhan tulang, maka dibutuhkan salurannya. Kemudian saluran Havertz ini yang utama, karena di tulang kalau tidak ada saluran Havertz ya bagaimana nanti pertumbuhan akan terjadi ya. Di situ kan ada pembuluh darah yang nanti membawa zat makanan, oksigen, dan seterusnya. Ada saraf, maka kalau tulang mau patah sakit. Kenapa sakit? Ya ada sarafnya, sel sarafnya sampai di situ, seperti itu ya. Nah, ini gambaran dari tulang sejati. Nih, bisa perhatikan ya. Ini osteonnya, osteositnya itu ini. Kemudian ada kanal, saluran-saluran. Nah, ini adalah saluran Havertz ya, yang di tengah-tengah, yang isinya adalah pembuluh darah dan juga syaraf. Oke, kemudian ini jaringan ikat khusus, ada jaringan darah dan limfa. Ya, jaringan-jaringan ini sebenarnya nanti kan kamu pelajari di sistem peredaran darah. Ya, kalau darah itu diurai, kemudian disentrifug, maksudnya diputer dengan kecepatan tertentu, berapa RPM gitu ya, ada alat khususnya, nanti dia akan terpisah. Nah, ada eritrosit, trombosit, leukosit, dan plasma darah. Nah, masing-masing ini adalah penyusun dari jaringan darah dan jaringan limfa. Ya, nanti kamu akan pelajari di sistem peredaran darah untuk jenis-jenisnya. Baik, itu tadi jaringan ikat ya, untuk macam-macam. Jadi pokoknya jaringan ini kamu belajar dulu lah konsepnya, karena nanti untuk penerapannya itu ada di sistem organ ya, di bab-bab selanjutnya. Jaringan otot nih, tinggal sedikit lagi ya. Jaringan otot, nah tersusun dari sel otot sebagai alat gerak aktif nih, memiliki serat miofibril ya, kontraktil. Nanti ada aktin miosin. Bagaimana aktin dan miosin itu nanti bekerja sama dalam pergerakan otot, nanti kita pelajari di sistem gerak. Nanti ada mekanisme gerak otot sehingga kamu bisa berkedip, kamu bisa bicara, kamu bisa bergerak, apa saja ya. Nah, itu karena adanya aktivitas ini. Nah, dikelompokkan menjadi 3, ada otot polos, ada otot rangka, dan ada otot jantung. Nih, untuk otot rangka dan juga otot jantung itu memiliki beberapa kesamaan ya. Ini rangka, ini jantung, sama-sama lurik ya. Kemudian tetapi perbedaannya kalau jantung itu dia bercabang, nukleusnya satu di tengah. Kalau ini adalah yang otot polos. Ada yang kerjanya sadar, ini sadar kerjanya, diperintah. Kalau ini tidak sadar. Kamu bisa bayangkan kalau jantungmu itu kerjanya sadar, ya gimana? Berhenti mati dong. Nah, dia nggak sadar. Ini otot polos juga tidak sadar ya. Misalnya di saluran pencernaan, kamu menelan. Kalau misalnya kamu mengunyah, ini kan otot rangka ya. Kamu sadar, kamu berhenti mengunyah bisa. Berhenti menelan bisa. Tetapi ketika sudah sampai ke sistem pencernaan di sini, dari mulai lambung sampai dengan usus besar, apakah bisa? Tidak, kecuali di sini rektum. Rektum itu nanti ototnya otot sadar. Kamu bisa menahan ketika misalnya ada dorongan untuk buang air besar. Ditahan dulu, karena dia adalah otot rangka yang kerjanya sadar. Seperti itu ya, bisa membedakannya. Baik, nanti untuk perbedaan antara otot polos, otot rangka, dan otot jantung bisa kamu baca di bukumu ya. Di situ ada, di sini juga ada nanti di
PowerPoint Ibu silahkan dibaca. Nah, ini gambarannya tadi ya. Jantung yang bercabang-cabang, lurik itu ada di samping-samping, kemudian ini yang otot polos seperti ini ya bentuknya. Yang terakhir adalah jaringan saraf. Bukan saraf ya, saraf. Jaringan saraf ini perannya mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh ya, disebut sebagai sel-sel saraf atau neuron. Nah, ini gambaran dari neuron. Kemudian neuron itu ada neuron sensorik, motorik. Nah, ini nanti kita pelajari aja di sel saraf ya, di koordinasi. Yang penting kamu tahu dulu gambaran dari sel saraf. Ini gambarannya. Ya, sebenarnya apa sih ini yang seperti ranting-ranting? Seperti ranting-ranting ini adalah penjuluran dari sitoplasma. Kamu ingat ya, ini sel, ini intinya. Nah, pada sel saraf itu sitoplasma ya, membrannya itu menjulur-julur. Karena ini ada sitoplasma yang mengalami perubahan bentuk ya, berbeda dengan sel pada umumnya. Nah, ini gambarannya, ini adalah badan sel, kemudian ini inti sel, anak inti, ini disebut ujung yang pendek namanya dendrit, ujung yang panjang ini namanya akson. Ya, ini neuritnya. Kemudian ini ada nodus ranviernya. Nah, ini ada inti sel squamnya. Ya, ini gambaran dari sel saraf. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini organ pada hewan. Untuk organ pada hewan, nanti kita akan pelajari pada sistem organ. Ya, yang jelas organ pada hewan itu tidak hanya tersusun dari satu jaringan saja, tetapi tersusun dari banyak jaringan. Ya, jadi nanti ketika kamu belajar tentang organ misalnya nih lambung. Lambung itu tidak hanya tersusun dari satu jaringan, tetapi banyak jaringan ya. Ada otot, ada pembuluh darah, kemudian ada jaringan ikat, ya, ada epitelnya dan seterusnya. Nah, sebenarnya jaringan-jaringan yang kita bahas tadi nanti akan membentuk suatu organ. Organ-organ itu berfungsi dalam mendukung ya kehidupan dari suatu organisme. Kalau yang di sini kita bicarakan adalah manusia ya, kehidupan kita manusia ya didukung oleh organ yang dibentuk dari jaringan. Nanti organ-organ itu membentuk sistem organ yang nanti kita pelajari di bab selanjutnya. Apa saja sistem-sistem itu? Sistem-sistem itu ada misalnya sistem gerak, peredaran darah, limfa, pencernaan, pernafasan, ekskresi. Nah, hormon endokrin dan saraf ini jadi satu, indera ini juga ya. Kemudian reproduksi. Nah, ini nanti kita akan pelajari, tetapi kamu harus paham dulu ya jaringannya itu apa saja. Nah, di sini kamu sudah pelajari, Ibu sudah menjelaskan. Harapannya kamu bisa lebih memahami ya. Nanti kalau misalnya tidak paham, kemudian ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke Putri atau silakan bisa mencari membaca di bukumu ya kalau ada yang kurang paham. Terima kasih untuk kesempatan ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan itu berguna untuk kalian dan bisa membantu belajar kalian ya. Salam sehat selalu. Terima kasih.